Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, dan dimanapun berada teman-teman di media sosial. Hari ini Ida mau bacakan beberapa kisah-kisah inspiratif di dalam Islam, dan salah satu diantaranya adalah tentang sang kakek dan pencuri pepaya. Dan ini lumayan familiar di kita tentang kisah-kisah tersebut. Salah satu diantaranya, kisah ini dia menceritakan tentang bagaimana kehidupan sang kakek dan pencuri pepaya ya. Pada suatu masa ada seorang kakek yang hidup dengan sederhana dan dia menjadi warga desa yang sangat sederhana. Suatu hari ia menemukan pohon pepaya yang sedang berbuah di depan rumahnya, tetapi hanya beberapa buah yang siap untuk dipanen. Nah, keesokan harinya ketika dia mencoba memetik buah itu, dia menemukan bahwa seseorang telah mencuri buah tersebut. Sang kakek tampak depresi karena pepaya tersebut ya hilang, dan istrinya juga sangat sedih dan terkejut karena hal tersebut. Tapi rupanya kakek tua tersebut bertanya-tanya betapa sulitnya bagi orang yang mencurinya. Dia harus bersembunyi di tengah malam agar tidak ketahuan dan harus berjuang memanjat dalam kegelapan untuk mengambilnya. Keesokan harinya, lelaki tua itu dengan sengaja meminjam tangga dan meletakkannya di bawah pohon. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga jika pencuri itu kembali. Tetapi keesokan harinya, si kakek justru masih menemukan buah pepayanya di sana. Tangganya juga tidak bergerak sedikit pun. Dan kakek mencoba bersabar dan ingin pencuri itu kembali seperti malam di mana dia mencuri pepaya milik kakek. Tapi keesokan harinya buah pepayanya masih ada. Pada sore hari seseorang mengunjungi rumah kakek dan dia memiliki beberapa pepaya besar di tangannya. Ia adalah seorang pemuda yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sederhananya, setelah percakapan yang panjang dan ketika pemuda itu hendak berpamitan, pemuda itu menyesal dan mengaku telah mencuri pepaya milik sang kakek. Sebenarnya saya ingin mendapatkan sisa buah pepaya pada malam berikutnya. Tapi ketika saya melihat tangga, saya melihat bahwa saya sangat terkesan dengan kebaikan pemilik pohon dan keramahan dan kesabarannya. Begitu ungkap sang pemuda pencuri pepaya. Sejak itu dia memutuskan untuk tidak mencuri lagi. Tetapi dia mengembalikan pepaya kakek tersebut untuk menebusnya dan membelinya pepaya di pasar. Apa hikmah dari kejadian tersebut? Di sini ada seorang kakek betapa dia kehilangan sebuah pepaya, tapi dia tidak dendam terhadap pencurinya, tapi dia malah membuat si pencuri itu mudah untuk mengambil pepaya miliknya. Tapi dengan kebaikan si kakek tersebut, sang pencuri malah tersentuh ya, terenyuh betapa baiknya kakek tersebut. Di saat orang lain ketika barang miliknya ya dicuri, maka dia berjaga untuk menjaga kondisi barangnya agar tidak dicuri lagi. Tapi si kakek ini malah mempermudah si pencuri untuk mencuri pepaya. Nah, maka dari sinilah tidak selalu atau tidak harus kejahatan dibalas dengan kejahatan. Bahkan jika bisa, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena dengan kebaikan bisa jadi itulah sumber atau pintu hidayah bagi orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.